Kali ini sebuah cerita tentang pertanyaan Abu Nawas ke umat Kristen, kenapa Tuhanmu dijadikan kalung? Jangan kemana-mana ya. Tonton sampai habis, kasih like, comment, share, klik subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu pagi yang bening di kota Baghdad, matahari bergerak perlahan meniti kubah masjid dan gereja yang berdiri rukun bagai dua sahabat tua. Pasar besar telah sesak oleh para pedagang yang berseru menghadirkan warna bagi rezekinya. Di antara hiruk-pikuk itu, tampaklah Abu Nawas melangkah dengan langkah ringan, seakan seluruh kota adalah halaman rumahnya. Ia mengenakan jubah yang mulai kusam warnanya, namun kecerdikan yang menetap di matanya membuat siapapun memandang dengan rasa waspada. Orang mengenal Abu Nawas bukan karena kekayaannya, tetapi karena kecakapan akalnya yang kerap membuat pejabat berkeringat dan rakyat terbahak. Pagi itu, pandangannya tertarik pada seorang lelaki Kristen yang tengah membeli rempah. Lelaki itu bernama Elias, seorang pemahat kayu yang masyhur kesantunannya. Pada dadanya, tergantung sebuah kalung dengan salib kecil yang berkilau, tertimpa cahaya matahari. Abu Nawas menghampiri dengan senyum tipis. "Selamat pagi, wahai Elias. Engkau tampak seperti orang yang baru menerima rezeki dari langit." Elias menangkupkan tangan dengan ramah. "Rezeki Tuhan selalu cukup bagi siapapun yang berusaha." Beberapa pedagang di sekitar mereka memperhatikan. Mereka telah lama menunggu kapan Abu Nawas mengutarakan pertanyaan yang biasanya membuat orang terperangah. Abu Nawas memiringkan kepala, seakan tengah memeriksa perhiasan di dada Elias. "Wahai Elias," katanya perlahan, "sejak lama aku ingin bertanya, kalung salib yang kau pakai itu, apa maknanya bagimu? Sebab di pasar ini, banyak yang bertanya-tanya, tetapi tak seorang pun berani membuka suara." Para pedagang menahan napas. Pertanyaan itu bagaikan angin yang membawa aroma teka-teki. Mereka khawatir akan terjadi perdebatan, namun wajah Elias tetap bening seperti permukaan air sumur di waktu subuh. "Aku memakainya," ujar Elias, "bukan karena Tuhanku pernah disalib saja, tetapi karena cinta dan pengorbanan yang melingkupi kisah itu." Abu Nawas mengangguk pelan, tetapi tampak tak puas. "Menarik, namun besar dugaan orang kota ini, bahwa engkau menyimpan jawaban yang lebih dalam daripada itu. Dan aku rasa engkau pun tahu, satu pertanyaan ini bisa membuat Baghdad bergemuruh." Elias tersenyum. Pertanyaan tidak pernah menjadi racun Abu Nawas. Yang menjadi racun ialah niat yang buruk dan hati yang tertutup. Orang-orang di pasar saling pandang. Mereka menunggu kelanjutan dialog dua tokoh yang berbeda iman, berbeda latar, namun sama-sama dikaruniai kecerdasan. Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Jika demikian, izinkan aku menanyakan hal yang lebih dalam, namun bukan di tempat sesesak pasar ini. Aku ingin mendengar penjelasanmu dengan hati yang tenang, agar tak satu pun kata berubah makna." Elias mengangguk. "Aku menanti kapan saja engkau sudi datang, sahabat." Dan semenjak hari itu, kabar pun beredar cepat ibarat air hujan yang turun dari atap ke atap. Seluruh Baghdad berbicara tentang satu hal. Apakah yang akan ditanyakan Abu Nawas kepada Elias tentang kalung salib itu? Dan apakah jawabannya kelak akan mengguncang satu kota? Orang-orang menebak apa saja, sebagian ketakutan, sebagian bersemangat, sebagian lagi hanya ingin mendengar hikmah dari pertemuan dua insan. Petang menjelang, langit Baghdad mengurai warna keemasan seolah menumpahkan tinta dari gulungan cahaya. Di sela gang yang sempit namun bersih, Abu Nawas berjalan menuju rumah Elias sang pemahat. Langkahnya tenang, seakan ia tengah memasuki halaman sebuah kitab yang belum terbaca. Rumah Elias berdiri sederhana, namun jendela-jendelanya memancarkan cahaya hangat yang mengundang siapapun untuk merasa dipersilahkan masuk. Di depan pintu, aroma kayu yang baru dipahat melebur dengan wangi rempah yang mengepul dari dapur. Elias membuka pintu sambil tersenyum ramah. "Masuklah sahabat, rumahku kecil, tetapi hati kami lapang." Abu Nawas membalas salam dengan anggukan hormat. Rumah yang lapang bukan lantaran luas diukur,
melainkan karena pemiliknya. Di ruang tamu, tampak beberapa pahatan salib, burung merpati, dan miniatur pohon zaitun. Semuanya dipoles dengan tangan yang telaten. Abu Nawas memandang satu persatu, seolah menelusuri cerita yang hendak keluar dari permukaan kayu. Elias menemani tamunya duduk. "Istriku tengah menyiapkan roti hangat. Semoga engkau berkenan mencicipinya." Tak lama kemudian, roti bulat diletakkan di meja, ditemani madu yang tampak setia menunggu dicicipi. Setelah menyentuh hidangan secukupnya, Abu Nawas duduk tegak seperti seorang hakim yang hendak memulai sidang kebijaksanaan. "Wahai Elias," katanya, "pagi tadi aku bertanya soal kalung salibmu, namun orang-orang di pasar telah membumbui pertanyaanku dengan segala rupa prasangka. Karena itulah aku ingin mendengar langsung darimu, agar tak ada kata yang disalahartikan angin." Elias meletakkan kedua tangannya di pangkuan, tenang bagaikan permadani yang tak terusik oleh angin malam. "Tanyakanlah dengan jelas, Abu Nawas." Abu Nawas menatap salib kecil yang tergantung di leher Elias. "Aku ingin tahu, apa gerangan yang membuatmu memakainya dengan penuh kebanggaan, padahal sebagian orang menyangka bahwa salib itu mengingatkan pada saat kelam bagi agama kalian. Mengapa engkau memakai sesuatu yang bagi orang lain tampak seperti luka?" Pertanyaan itu melayang di ruang tamu. Sejenak hening, sejenak berat, tetapi tidak menyakitkan. Abu Nawas melontarkannya bukan untuk memperolok, melainkan untuk memahami. Elias tersenyum tipis, seakan telah lama menyiapkan jawaban itu. Luka yang diingat tanpa makna menjadi beban, namun luka yang diingat sebagai jalan kasih berubah menjadi kekuatan. Bagi kami, salib bukan tanda kekalahan, melainkan pintu bagi harapan. Abu Nawas memijit dagunya. Menarik, tetapi bagaimana harapan bisa lahir dari sesuatu yang tampak seperti derita? Elias berdiri, mengambil pahatan kecil bergambar pohon. Karena akar selalu berada di bawah tanah, tenggelam dalam kegelapan. Namun darinya tumbuh batang yang mengangkat daun-daun menuju cahaya. Ada hal-hal yang tampak getir, tetapi darinya lahir keberanian dan cinta. Jawaban itu membuat Abu Nawas terdiam. Sudah lama ia dikenal sebagai orang yang gemar menanyakan teka-teki yang memusingkan kepala para pejabat. Tetapi baru kali itu ia merasa dirinya sedang menapaki lorong renungan yang tidak ia bangun sendiri. Namun ia belum puas. "Baiklah," ujarnya pelan. "Penjelasanmu indah, tetapi aku rasa kalung itu menyimpan makna lebih dalam. Esok hari, izinkan aku datang lagi, sebab hatiku belum selesai menggali." Elias menunduk hormat. "Datanglah kapan saja, hikmah tidak lahir dari sekali tanya." Abu Nawas bangkit dari duduknya. Ketika ia melangkah keluar rumah, bulan baru saja naik, seolah mengikuti langkahnya. Di balik sinar pucat itu, kota Baghdad masih terjaga oleh bisik-bisik yang mulai menyebar. Konon, sebagian warga beranggapan Abu Nawas akan membawa pertanyaan ini hingga ke istana. Sebagian lagi berkata ia akan membuktikan sesuatu. Namun tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di rumah Elias malam itu. Keesokan harinya, Baghdad terasa berbeda. Angin pagi membawa bisik yang tak bisa diabaikan. Dari lapak pedagang kain hingga penjaga gerbang utara, orang-orang membicarakan satu hal, pertanyaan Abu Nawas mengenai salib Elias. Sebagian menebak bahwa Abu Nawas tengah merajut siasat baru, sebagaimana ia kerap mengaduk ketakutan para pejabat dengan keluguannya yang pura-pura. Sebagian lagi menduga ia tengah meronceh hikmah untuk rakyat. Namun dugaan yang paling ramai beredar datang dari arah istana. Di ruang penasihat, dua menteri duduk dengan wajah penuh cemas. "Wahai sahabat," desis salah satu, "aku mendengar Abu Nawas telah menanyakan sesuatu yang membuat warga kota terbelalak. Kita harus waspada. Biasanya, jika ia memulai dengan pertanyaan kecil, maka ujungnya adalah kejahilan yang membuat kita dipanggil khalifah." Menteri lainnya mengusap kening. Aku hanya berharap ia tidak membawa soal ini ke hadapan Baginda. Kita masih belum sembuh dari malu akibat kelakuannya bulan lalu."
Namun sebagaimana nasib seorang pelarian yang selalu ketahuan, percakapan mereka terdengar oleh seorang penjaga. Penjaga itu kemudian menceritakan pada pedagang kurma, dan pedagang kurma menceritakan pada tukang pelitur. Dan begitulah hingga berita itu menggelinding sampai ke telinga rakyat jelata. Kota berubah menjadi satu panci rumor yang mendidih. Sementara itu, Abu Nawas berjalan santai. Seperti biasa, ia tidak terburu-buru. Senyumnya setipis sabit muda yang bertengger di langit. Di pasar, beberapa orang memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, apa gerangan yang engkau tanyakan pada si Elias itu? Benarkah engkau hendak menguji imannya?" Ada pula yang berbisik, "Atau engkau sedang menyiapkan teka-teki baru untuk khalifah?" Abu Nawas hanya mengibas tangannya pelan. "Ketahuilah, wahai saudara-saudara sekota, tidak semua tanya untuk membuat gaduh. Ada tanya yang lahir dari rasa ingin mengenal sesama." Namun jawaban itu tidak memuaskan mereka, justru semakin membuat rakyat gemas. Sore itu, ketika matahari mulai merunduk, seorang utusan istana datang menemui Abu Nawas. Utusan itu menunggang kuda kecil namun gesit. "Abu Nawas," katanya, "Baginda Khalifah memanggilmu. Katanya ada berita yang melambung di kota dan namamu berada di tengah-tengahnya." Abu Nawas mengangguk santai. "Jika demikian, aku datang." Di istana, Harun ar-Rasyid sedang duduk bersandar ditemani secawan minuman rempah. Matanya tajam seperti pedang yang belum terhunus, tetapi nadanya teduh ketika memanggil. "Abu Nawas, aku mendengar engkau telah mengajukan pertanyaan kepada seorang warga Kristen tentang kalung salibnya. Pertanyaan itu rupanya menyebar secepat debu diterbangkan badai. Apa yang sebenarnya engkau cari?" Abu Nawas menunduk hormat. "Baginda, hamba tidak bermaksud menimbulkan kegemparan. Namun hati hamba ingin mengetahui makna di balik sesuatu yang selama ini hanya hamba lihat tetapi belum hamba fahami." Baginda memandangnya lama. "Lalu, apa jawaban yang engkau dapatkan?" "Belum cukup, Baginda," sahut Abu Nawas. "Elias memberi hamba sebutir hikmah. Namun hikmah itu seperti pintu pertama dari 7 pintu. Hamba ingin memahami maknanya secara utuh." Khalifah tersenyum kecil. "Jika demikian, teruskan pencarianmu. Tetapi ingat, jangan sampai kota terbakar oleh prasangka. Kau tahu betapa rapuhnya hati orang yang merasa keyakinannya dipertanyakan." "Hamba makhfum, Baginda." Setelah keluar istana, Abu Nawas menatap langit yang perlahan menelan matahari. Ia merasa sesuatu sedang menuntunnya, bukan untuk memperolok, tetapi untuk menyusun pengertian. Di kejauhan, lonceng gereja berdenting pelan. Di sisi lain, azan maghrib berkumandang. Suara-suara itu bersilangan tanpa saling mengalahkan, seperti dua benang berbeda warna yang sedang ditenun dalam satu permadani. Dan disinilah petualangan Abu Nawas bergerak menuju babak yang lebih dalam. Sebab esok hari, ia akan kembali menemui Elias, namun kali ini dengan pertanyaan yang jauh lebih tajam. Pagi beranjak dari ufuk timur dengan langkah lembut, seakan tak ingin mengejutkan Baghdad yang masih menguap dari tidur panjangnya. Burung-burung di menara gereja dan masjid menyuarakan pagi dengan lantunan yang saling menjawab, seperti dua sahabat yang mengabarkan kabar baik. Abu Nawas melangkah menuju rumah Elias dengan hati yang lebih berat dari biasanya. Di balik senyum tipisnya, tersimpan sebuah tanya yang telah ia rawat semalaman, bagai bara kecil yang enggan padam sebelum menemukan maknanya. Setibanya di rumah sang pemahat, Elias membuka pintu dengan senyum yang sama ramahnya seperti kemarin. "Selamat datang kembali, sahabat. Kau tampak membawa angin yang lebih serius hari ini." Abu Nawas mengangguk. "Aku membawa tanya yang tak bisa kutimang seorang diri." Mereka duduk. Roti hangat kembali menemani, kali ini ditemani minyak zaitun yang harum. Namun Abu Nawas hampir tak menyentuhnya. "Ada apa gerangan?" tanya Elias. Abu Nawas menatap salib kecil di dada Elias dengan lebih dalam dibanding sebelumnya. "Wahai Elias,
Kemarin engkau mengatakan bahwa salib bagimu adalah harapan, kekuatan, dan jalan cinta. Namun seluruh kota bingung bagaimana sesuatu yang tampak seperti derita bisa menjadi lambang yang kau pakai setiap hari. Elias mendengar tanpa mengerutkan kening. Ia tahu pertanyaan itu bukan lahir dari ejekan, melainkan dari dahaga untuk mengerti. Abu Nawas mencondongkan tubuh. Pertanyaanku kali ini bukan sekedar soal bentuknya, tetapi tentang keberanianmu memakainya di tengah keramaian. Engkau tahu Baghdad dipenuhi berbagai iman dan pemikiran. Tak jarang orang menyembunyikan keyakinan mereka agar tidak dipersoalkan. Namun engkau memakainya terang-terang. Mengapa demikian? Pertanyaan itu begitu tenang, namun memecah sunyi seperti sayatan tipis. Elias menarik nafas perlahan. Karena iman yang kusimpan hanya untuk diriku sendiri akan mati, seperti api yang tak diberi udara. Iman itu hidup ketika menjadi cahaya bagi orang lain, meskipun cahaya itu kecil. Abu Nawas mengusap jenggotnya, namun belum puas. Baiklah, namun ada lagi yang lebih dalam. Ia berhenti sejenak, memastikan kata-katanya tidak menusuk. Jika simbol itu mengingatkanmu pada cinta dan pengorbanan, mengapa tidak memakai lambang yang lebih lembut? Burung merpati, misalnya. Dengannya, engkau bisa menunjukkan kedamaian. Tapi mengapa justru salib, yang bagi banyak orang tampak keras dan syarat luka? Elias tersenyum lembut. Karena cinta tak selalu lahir dari kelembutan, Abu Nawas. Kadang cinta tumbuh dari keberanian menghadapi sesuatu yang pahit, namun tetap dijalani demi kebaikan. Luka yang dipersembahkan demi kasih tidak berubah menjadi aib. Ia berubah menjadi tanda kesetiaan. Abu Nawas menghela nafas panjang. Sambil menatap jendela yang mengarah ke jalan, ia berkata, "Jawabanmu indah, Elias. Namun ada satu perkara yang tetap mengusik hati warga kota, dan jujur saja hatiku pun gelisah memikirkannya." Elias menatapnya. "Katakanlah apa yang menggelisahkanmu." "Orang-orang berkata," ujar Abu Nawas perlahan, "bahwa engkau memakai salib bukan sekedar untuk mengenang. Mereka bertanya apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh simbol itu. Apakah itu ungkapan iman? Apakah itu tanda keberanian? Atau ada pesan yang ingin engkau sampaikan kepada dunia?" Elias menatap Abu Nawas lama, seakan sedang menimbang bobot pertanyaan itu. "Simbol bukan sekedar bentuk," katanya lembut. "Simbol adalah jendela kecil tempat kita mengintip keheningan hati. Kalung ini bukan pesan untuk dunia. Ini pesan untuk diriku sendiri, agar aku tidak lupa menjadi manusia yang setia pada kasih." Ruang itu hening, bahkan langkah kucing yang melintas pun tak ingin mengganggu percakapan mereka. Abu Nawas berdiri perlahan. "Penjelasanmu membuat hatiku tergerak, namun aku ingin memahami lebih jauh. Besar dugaan bahwa hikmah yang kau simpan belum sepenuhnya terungkap. Izinkan aku datang lagi esok hari." Elias mengangguk. Matanya ramah seperti senja yang mempersilahkan malam tiba. "Datanglah sahabat." Hati tidak terbuka dalam sekali sentuhan. Abu Nawas melangkah keluar. Namun kali ini ada kerumunan kecil yang menunggu di depan rumah Elias. Mereka tidak berteriak, tidak mencemooh. Mereka hanya ingin tahu. "Apa jawaban Elias hari ini?" tanya seorang perempuan tua. "Apakah simbol itu menyimpan rahasia besar?" gumam seorang pemuda. Abu Nawas hanya menjawab dengan senyum tipis. "Ketahuilah, tidak semua rahasia untuk digemparkan. Ada rahasia yang justru menuntun manusia menuju kedamaian." Kerumunan bubar perlahan. Namun di balik lenggangnya jalan itu, Abu Nawas tahu satu hal. Pertanyaan terbesar belum ia ajukan. Dan ketika itu tiba, jawaban Elias mungkin akan mengubah pandangannya selamanya. Malam turun perlahan atas Baghdad, seolah enggan memadamkan sisa cahaya terakhir. Di balik hiruk ikan asin yang dijajakan dan para penjaga gerbang yang mulai mengantuk, Abu Nawas berjalan sendirian menuju bengkel Elias. Kali ini bukan undangan yang membawanya, melainkan kegelisahan yang menuntut jawaban. Bengkel Elias terletak persis di belakang rumahnya.
Cahaya lampu minyak memancar redup dari jendela. Suara pahat yang memukul kayu terdengar lembut seperti nada alat musik yang malu tampil di tengah malam. Abu Nawas mengetuk pelan. "Elias, apakah engkau masih terjaga?" Pintu terbuka. Elias muncul dengan wajah yang lelah namun tetap ramah. "Masuklah sahabat. Bengkelku tidak pernah tidur saat pikiranku belum tenang." Abu Nawas melangkah masuk. Di dalam, aroma kayu cemara memenuhi udara. Potongan-potongan kecil berterbaran di lantai seperti serpihan kenangan yang belum disusun. Pada meja kerja, tampak sebuah pahatan salib yang sedang Elias kerjakan. Bentuknya halus, namun belum selesai. "Aku tak ingin mengganggumu," ujar Abu Nawas. "Tetapi ada sesuatu yang perlu kutanyakan malam ini juga." Elias meletakkan pahatnya. "Wajahmu membawa tanda bahwa pertanyaan ini tidak kecil." Abu Nawas menarik nafas panjang. "Wahai Elias, selama beberapa hari ini aku mendengar bisik rakyat, bisik para pedagang, bahkan bisik para penasihat istana. Mereka semua bertanya hal yang sama. Mengapa engkau, yang dikenal baik dan lembut, memilih simbol yang begitu syarat sejarah luka? Apa yang membuatmu setia memakainya?" Elias tampak merenung, seolah kata-kata harus ditata dengan benar agar tak salah arah. "Karena aku ingin mengingat," katanya perlahan, "bahwa manusia bisa jatuh, tetapi kasih tidak tumbang. Dan tanpa mengingat, aku akan mudah sombong terhadap sesamaku." Abu Nawas menangguk, tetapi pandangannya tak beranjak dari pahatan salib di meja. "Namun ada satu tanya yang belum kuutarakan sejak awal." Suaranya dipelankan, seolah takut mengejutkan udara. "Jika Tuhanku dihinakan, tentu aku tak ingin simbol penghinaan itu kubawa sebagai lambang. Maka kau tak bertanya, mengapa engkau tidak membuang tanda peristiwa pahit itu dan memilih simbol lain yang lebih mulia?" Itulah pertanyaan yang seluruh Baghdad tunggu. Pertanyaan yang orang takut mengucapkannya sehingga mereka menunggu Abu Nawas melakukannya. Elias tidak tersinggung. Justru ia tersenyum seperti seseorang yang telah lama menyiapkan jawaban itu. "Abu Nawas," katanya pelan, "apakah engkau mengira salib hanya berbicara tentang derita?" Begitulah anggapan banyak orang. Elias mengambil pahatan yang belum selesai itu. Ia mengusap permukaannya dengan gerakan yang hampir seperti doa. Jika seseorang melihat salib sebagai tanda penghinaan, ia hanya melihat permukaan kisah. Namun bagi kami, peristiwa itu bukan akhir. Ia adalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Seperti benih yang dikubur gelap, namun justru dari kegelapan itulah ia tumbuh menjadi pohon. Abu Nawas terdiam. Kata-kata itu menembusnya seperti cahaya menembus tebu jendela. "Tetapi," lanjut Elias, "lebih dari segala makna itu, ada satu alasan mengapa aku memakainya. Dan alasan ini bukan tentang agama saja. Ini tentang manusia." Ia menatap langsung ke mata Abu Nawas. "Salib ini mengingatkan aku bahwa tidak ada cinta tanpa keberanian menanggung beban untuk orang lain. Jika aku menghapus simbol ini karena rasa malu, aku juga menghapus pengingat untuk menjadi manusia yang teguh dan setia." Abu Nawas menyentuh pahatan itu perlahan. "Lalu, mengapa engkau pahati salib setiap malam? Bukankah cukup memakainya saja?" Elias tersenyum. "Aku memahatnya bukan karena semua orang memintanya. Aku memahatnya agar setiap kali aku bekerja, aku mengingat apa yang pernah kubelajari, bahwa hidup adalah kerja menghaluskan diri, sebagaimana kayu ini dihaluskan. Jika berhenti, aku pun menjadi kasar." Hening sejenak mengisi bengkel itu. Lampu minyak bergoyang pelan, seolah ikut merenung. Abu Nawas kemudian berkata, "Jawabanmu membuatku mengerti sisi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Namun aku merasa masih ada lapisan terdalam yang belum engkau ungkap." Elias mengangguk. "Ada, dan aku akan mengungkapnya besok. Bukan di bengkel ini, bukan pula di rumahku. Di mana? Di tempat yang menurutmu paling jujur bagi sebuah percakapan." Abu Nawas menarik nafas. "Baik, esok aku datang."
Ketika Abu Nawas meninggalkan bengkel, malam tampak lebih pekat, namun hatinya lebih terang. Ia merasa telah menapaki tangga hikmah, namun puncaknya masih jauh di atas. Dan seluruh Baghdad diam-diam menunggu pagi berikutnya. Pagi merambat lembut di Baghdad, seakan enggan membangunkan kota sebelum waktunya. Abu Nawas berjalan menuju tempat yang dimaksud Elias. Ia telah memikirkan semalaman tempat mana yang paling jujur bagi sebuah percakapan. Dan ia memilih pohon zaitun tertua di pinggir kota. Pohon yang telah menyaksikan ratusan wajah dan ratusan kisah. Dahannya menjulur seperti tangan tua yang mengajak siapapun mendekat tanpa takut dihakimi. Ketika Abu Nawas tiba, Elias sudah menunggu. Angin pagi bermain di ujung jubahnya. Wajahnya tampak lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Seakan hari ini, ia siap membuka hati yang paling dalam. "Engkau memilih tempat yang tepat," ujar Elias. "Di bawah pohon tua ini, tak ada prasangka yang mampu bertahan lama." Abu Nawas duduk di sampingnya. "Di sini, aku ingin bertanya untuk terakhir kalinya sebelum kisah ini menggenap. Lapisan terdalam itu apa gerangan?" Elias menatap jauh ke selatan, ke arah sungai Tigris yang membelah kota seperti goresan tinta pada peta tua. "Abu Nawas," katanya lembut, "orang-orang memakai simbol karena banyak alasan. Kebanggaan, warisan, keteguhan, bahkan kebiasaan. Namun sebabku memakainya adalah sesuatu yang mungkin tak terlintas di benak banyak orang." Abu Nawas mencondongkan tubuh, seakan takut kehilangan satu huruf pun dari penjelasan itu. "Aku memakainya," ujar Elias, "bukan hanya karena arti agama, bukan pula semata karena sejarah atau pengorbanan. Aku memakainya karena aku tak ingin melupakan bahwa manusia selalu rapuh. Dan dalam rapuh itu, ada kesempatan untuk saling merawat." Abu Nawas mengurutkan kening dengan halus. "Maksudmu?" Elias meraba salibnya dengan jari yang penuh ketelatenan seorang pemahat. "Ketika aku melihat salib ini, aku teringat bahwa manusia bisa jatuh, bisa gagal, bisa terluka. Dan ketika aku mengingat itu, aku menjadi lebih mudah memaafkan, baik memaafkan diriku sendiri maupun memaafkan orang lain." Kata-kata itu turun perlahan seperti embun yang tak tergesa menyentuh bumi. "Ada kalanya," lanjut Elias, "kita memakai simbol bukan karena simbol itu indah atau gagah, melainkan karena ia menjadi cermin kecil yang mengingatkan kita untuk tidak merasa paling benar. Tanpa pengingat itu, manusia berubah kaku, kering, dan mudah menghakimi." Abu Nawas menatap pohon zaitun di atas mereka. Kulit batangnya penuh gurat, penuh luka, namun tetap berdiri gagah. "Jadi engkau memakainya bukan untuk menunjukkan siapa Tuhanmu disalibkan atau tidak, melainkan untuk mengingatkan dirimu agar tidak menjadi manusia yang lupa pada belas kasih." Elias mengangguk. "Begitulah, luka yang diingat dengan kebijaksanaan bukanlah aib. Ia menjadi guru yang tidak pernah berhenti mengajar." Hening kembali turun. Burung dari pucuk pohon menyanyikan irama yang tak ingin mengganggu percakapan dua sahabat itu. Abu Nawas menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja mendengar halaman terakhir dari kitab yang sangat ia cari. "Wahai Elias," katanya, "engkau telah memberikan jawaban yang tidak hanya membuka makna simbolmu, tetapi juga membuka makna hati manusia." Elias menunduk hormat. "Semoga mereka mendengar dengan hati yang bening." Abu Nawas menatap langit. "Besok Baghdad akan mendengar." Dan demikianlah, percakapan di bawah pohon zaitun itu menjadi jantung dari seluruh kisah. Sebab esok hari, Abu Nawas akan berbicara di tengah kota dan memberikan jawaban yang telah dinantikan semua orang. Sebuah jawaban yang bukan hanya untuk Elias, tetapi untuk semua manusia yang pernah menilai sesuatu dari kulit luarnya. Pagi itu, Baghdad bangun dengan rasa ingin tahu yang nyaris meluap dari jendela-jendela rumah.
Dari pasar sampai pelataran masjid, dari gereja kecil di tepi sungai hingga istana, satu pertanyaan berputar seperti angin yang enggan berhenti. Apa yang akan disampaikan Abu Nawas hari ini? Desas-desus menyatakan ia akan menjelaskan makna kalung salib Elias, jawaban yang telah membuat seluruh kota tegang menunggu. Ada yang takut terjadi perdebatan, ada yang cemas, namun lebih banyak yang penasaran, seolah menunggu gulungan kisah yang belum selesai. Di tengah alun-alun kota, Abu Nawas berdiri di sebuah panggung rendah dari kayu. Elias berada di sampingnya. Wajahnya tenang seperti pagi yang baru wudhu. Orang-orang berkerumun mengelilingi mereka. Bahkan para menteri istana berdiri agak jauh, memantau dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Abu Nawas mengangkat tangan, meminta keheningan. Wahai rakyat Baghdad, kalian telah bertanya selama berhari-hari tentang kalung salib milik Elias, tentang makna di balik simbol yang tergantung di dadanya, tentang apa yang disimpannya dalam diam. Kerumunan menahan napas. Aku pun bertanya, sebab manusia tidak bisa memahami sesuatu hanya dari apa yang tampak di mata. Luka bisa disangka aib, padahal ia adalah guru. Dan simbol bisa dianggap penghinaan, padahal ia adalah pengingat. Elias menunduk ringan, menghormati kata-kata itu. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang, namun mengalir seperti sungai yang menunjukkan muara tanpa memaksa. Aku bertanya kepada Elias, mengapa memakai salib? Mengapa mengingat peristiwa yang tampak seperti derita? Mengapa tidak memilih lambang kedamaian yang lebih lembut? Ia memandang kerumunan satu persatu, seolah setiap wajah layak menerima penjelasan yang sama pentingnya. Jawaban Elias tidak datang dalam satu hari. Ia datang perlahan, seperti mata air yang harus digali lebih dalam sebelum tampak. Ia menarik napas. Dan inilah yang kupahami. Elias memakai salib bukan untuk memamerkan keyakinannya, bukan pula untuk menantang siapapun. Ia memakainya karena ia ingin mengingat bahwa manusia selalu rapuh, dan justru karena itu, manusia harus saling menguatkan. Kerumunan mulai berbisik, namun Abu Nawas kembali mengangkat tangan. Salib itu bukan tanda kekalahan baginya, bukan tanda luka yang perlu disembunyikan. Itu adalah pengingat agar dirinya tetap rendah hati, tetap memaafkan, tetap menjaga kasih meski dunia sering lebih keras dari yang kita sangka. Ia menoleh pada Elias. Dan pahatan yang ia buat setiap malam bukan hanya untuk dijual. Itu adalah cara ia menghaluskan hatinya sendiri, sebagaimana ia menghaluskan kayu. Seorang perempuan tua di barisan depan mulai mengangguk, seolah makna itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Seorang pemuda yang awalnya curiga, kini meletakkan tangannya di dada, menenangkan dirinya sendiri. Beberapa pedagang tampak saling berpandangan, menangkap hikmah yang baru dipahami. Abu Nawas mengangkat suara sedikit, bukan untuk berteriak, namun untuk memastikan semua mendengar. Wahai rakyat Baghdad, ketahuilah, jangan menilai seseorang dari simbol yang ia bawa. Tanyakanlah maknanya, niscaya kau akan menemukan manusia di baliknya. Ia tersenyum kecil, dan manusia selalu lebih luas daripada prasangka kita. Elias menatap Abu Nawas dengan rasa hormat yang dalam. Terima kasih, katanya lirih. Kau telah menjelaskan lebih baik daripada yang sanggup kusampaikan sendiri. Abu Nawas menggeleng pelan. Aku hanya memetik hikmah dari hatimu, lalu kubagikan kepada mereka. Kerumunan perlahan bubar, namun tidak dengan perasaan gaduh. Mereka pulang dengan pikiran yang lebih lapang, seakan kota telah diberi ruang tambahan untuk saling memahami. Bahkan para menteri istana yang tadinya takut, kini merasa lega. Dan malam itu, ketika Baghdad kembali tenang, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan sunyi.
Ia tersenyum sendiri. Satu tanya, gumamnya, telah membuka 1000 pemahaman. Di tempat lain Elias kembali ke bengkel kayunya. Ia menyimpan kalungnya, lalu mengambil sepotong kayu baru. Dengan lembut, ia mulai memahat. Bukan untuk dijual, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk mengingat bahwa manusia, sesederhana apapun bentuknya, selalu bisa diperlunak oleh tangan yang sabar. Dan demikianlah akhir dari kisah ini. Sebuah tanya yang membuat satu kota penasaran namun berakhir dengan kedamaian yang tidak gaduh. Baghdad belajar satu hal hari itu. Hikmah sering tersembunyi di balik hal yang tampak sederhana. Dan pertanyaan yang jujur, bila ditanyakan dengan hati yang bening, akan selalu membawa manusia pada pemahaman, bukan pertengkaran.